Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam materi yaitu administrasi transaksi di kelas 11 BDP atau pemasaran pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat menambah wawasan dan ilmu guna mempersiapkan masa depan yang cerah dan gemilang di dalam dunia industri maupun di dunia usaha. Kita akan berbicara tentang alur transaksi pembelian. Apa itu transaksi pembelian? Transaksi pembelian adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan cara memberikan balasan jasa berupa sejumlah uang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Artinya, di dalam transaksi pembelian tukar uang, ya. Kalau zaman dulu namanya barter, yaitu barang dengan barang. Tetapi sekarang ini dengan teknologi yang perkembangan zaman sekarang, maka digantilah dengan nilai uang. Di mana barang atau jasa yang dibeli merupakan kebutuhan konsumen, pedagang, dan produsen. Artinya barang itu antara konsumen dan produsen saling berkesinambungan, saling terkait. Ya. Kita lihat lagi alur transaksi pembelian. Agar lebih jelasnya, di bawah ini adalah jurnal akan menjelaskan mengenai beberapa proses yang terjadi dalam transaksi pembelian di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah di sini dilihat. Pertama adalah permintaan bagian penjualan. Alur pertama dalam proses pembelian dimulai dari bagian penjualan atau bagian produksi yang mengajukan permintaan barang atau PO atau purchase order. Di mana permintaan ini dapat ditentukan dengan cara yang pertama adalah equity, adalah cara yang dilakukan dengan memprediksi barang apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua adalah penelitian pasar. Dilakukan dengan cara meneliti permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum. Jadi di dalam tugas kalau kita melakukan ini adalah penelitian pasar. Kenapa? Dia meneliti langsung kepada masyarakat sekitar. Ya. Ya. Kenapa langsung? Karena langsung meneliti. Ya. Yang berikutnya adalah perhitungan stok barang atau SO. Setiap perusahaan kita harus membutuhkan ini SO ini, nak, stok barang. Ya, bagian penjual akan menyampaikan permintaan barang kepada gudang. Ya. Di bagian gudang untuk mengetahui ya barang yang ada di gudang atau barang yang di dalam gudang. Nah, agar apa? Di dalam proses produksi antara keluar masuknya barang terkontrol, ya. Kita lihat lagi, melakukan survei pasar. Setelah mengajukan permintaan barang, bagian pengadaan barang atau bagian gudang akan melakukan survei pasar untuk memilih agen, produsen, grosir terbaik yang akan dijadikan supplier bagi perusahaan. Ya kan? Jadi kalau kamu nanti membuat sebuah toko, nah, toko nih, atau membuat usaha, maka kita harus mencari dulu barang yang akan kita usahakan itu yang mudah itu di mana agennya, atau produsernya di mana.
grosirnya di mana. Agar apa? Kita jadikan supplier agar menunjang kegiatan usaha kita, ya, usaha Anda kan gitu. Supplier ini berperan penting dalam mulai produksi hingga pendistribusian barang dari perusahaan. Jelas tadi saya katakan, kalau kamu membuat usaha, cari dulu supplier yang mensupport istilahnya barang-barang, ya. Dengan memilih supplier yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisien baik segala dari segi dana maupun kinerja perusahaan. Jelas. Kalau kita suppliernya mensuplai barangnya lancar, maka dari segi dana juga lancar. Dan maupun kinerja perusahaan. Jelas itu selalu berkaitan. Ya. Karena supplier itu dapat meningkatkan kualitas kinerja di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menerima penawaran, ya. Mengirim surat permintaan penawaran barang kepada perusahaan supplier yang dianggap perusahaan memiliki nilai baik dan terpilih. Kemudian, perusahaan terpilih akan mengirim surat penawaran yang lebih detail dibandingkan dengan katalog atau daftar harga. Biasanya saling membuat surat permintaan dan penawaran. Mengapa perlu diperlukan? Mengapa ini perlu? Karena apa? Perusahaan sudah biasa melihat detailnya di dalam katalog. Tetapi alangkah baiknya kalau kita membuat surat penawaran berserta katalog dan daftar harga dan sistem pembayaran di dalam penawaran. Yang berikutnya adalah menentukan supplier. Menentukan supplier yang Anda ajak kerjasama. Nih, nah, lihat dari contoh ya, supplier. Tentukan yang menguntungkan supplier A. Kenapa? Dengan pembayaran terminim 90 hari, hanya perbedaan 5 juta. Perusahaan dapat memutar kasnya pada kebutuhan lain, yang mungkin bisa menambah arus kas lebih banyak lagi. Pemilihan supplier yang memberikan keuntungan terbaik dan mempertimbangkan harga dan kualitas pelayanan penjualan. Jadi, kalau di dalam supplier itu ada yang lebih murah, dalam konteks kualitas harga dan pelayanan bagus, nggak masalah. Berarti dalam selisih harga, maka uang itu bisa diputar untuk menambah arus kembali. Masih banyak di situ ya, di dalam menentukan supplier. Maka kalau kita di dalam supplier nanti, kita apalagi nanti kalau dalam dunia kerja itu harus tahu. Nah, jangan sampai kita memilih supplier asal-asalan, ya, karena kalau kita menentukan supplier asal-asalan, nanti kita akan merugikan perusahaan kita juga, ya. Nah, kalau ini kan dalam waktu 2 bulan, pembayarannya dengan pembayaran minim 2 bulan, dalam konteks perbedaan 5 juta di dalam suatu perusahaan, ini bisa diputar kembali perusahaannya. Yang berikutnya adalah membuat daftar barang yang akan dibeli. Nah, artinya tadi saya katakan ini bekerja sama dengan bagian gudang. Setelah Anda menentukan supplier mana yang Anda pilih, selanjutnya apa? Membuat daftar harga yang akan dibeli. Melalui apa? Yaitu melalui SO. Dengan menulis daftar harga yang dibeli, jadi lebih mudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga kita dapat memperkirakan apa budgeting yang diperlukan atau dana atau cost yang akan dibutuhkan di dalam pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di situ. Maka setiap perusahaan harus mempunyai bagian gudang. Tujuannya ini. Ya, tujuan seperti ini, nak. Agar apa? Kita bisa memperkirakan budgeting yang akan diperlukan oleh perusahaan. Di situ ya. Kalau kita perlu tahu dalam administrasi transaksi. Next. Mengirim surat pesanan atau purchase order. Ya, pemesanan ini dengan mengirim surat pemesanan kepada supplier. Yang perlu diperhatikan di sini adalah perusahaan tidak boleh mengirim surat pemesanan secara mendadak. Tidak boleh. Hal ini untuk menghindari apa? Adanya waktu pendistribusian barang ke perusahaan. Jadi,
ada estimasi waktu yang diberikan atau pengiriman atau proses pemesanannya. Jadi tidak boleh mendadak. Misalnya nih nak, hari ini kamu boleh tes order, besok barang harus jadi, nggak bisa. Biasanya proses waktu 3 hari di dalam proses pemesanan, ya. Contoh kalau kamu belanja di online kan seperti itu. Nah, hari ini bayar, kemungkinan besok atau lusa akan barang sampai. Artinya tidak bisa hari ini pesan, hari ini ada, nggak bisa. Di dalam proses order itu biasanya ada estimasi waktu, limit waktunya, ya. Estimasi waktu itu ada, ya. Dimanapun perusahaan, dimanapun supplier pasti akan memberikan tenggang waktu. Yang berikutnya adalah membuat dan mendatangani surat perjanjian. Anda dan supplier harus melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dalam arti menentukan supplier tadi, maka seorang perusahaan harus membuat kerjasama atau SPK, surat perintah kerjasama, ya, atau surat perjanjian jual beli. Pembuatan dan penandatanganan surat ini diperlukan untuk menjadikan sebuah transaksi resmi dan juga sebagai bukti ketika salah satu pihak melanggar perjanjian. Jadi di dalam perusahaan, kalau kita menentukan supplier, harus ada namanya surat perjanjian. Tujuannya untuk apa? Jika suatu hari ada salah satu pihak yang melanggar dalam konteks perjanjian jual beli ini, maka kita bisa mengugat secara hukum, baik hukum perdata maupun pidana. Itu adalah sebagai bukti transaksi atau bukti perjanjian, ya. Yang berikutnya kita lihat adalah menerima barang. Setelah semua selesai, perusahaan hanya perlu menunggu barang yang telah dipesan. Setelah PO diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan barang. Kalau kamu lihat nak, mungkin Anda suka melihat di Indomaret atau supermarket atau di Alfa, ada yang suka membawa mobil box. Nah, mobil box ya. Biasanya kalau di Indomaret itu ada nih. Nah, di situ sebelum mengirim barang, maka di situ ada namanya surat jalan dan surat PO. Nah, nanti kamu di situ petugas saya mencocokkan barang yang dipesan, ya, barang dipesan nih, cocokkan. Tahap penerimaan ada berupa apa? Penerbitan surat tanda tangan barang kepada pemesan oleh supplier. Bu, ini misalnya, ini suratnya Bu, ini barangnya, tolong ditandatanganin. Nah, setelah ditandatanganin maka apa? Dicek, ya, dicek sesuai tidak barang yang dipesan. Setelah dicek, maka masuk ke dalam buku pemesanan. Di cross nih buku pemesanan yang kita tadi. Oh, sama. Nah, setelah sama, baru selesai di dalam penerimaan barang. Ini contoh ya. Yang berikutnya adalah memeriksa barang yang telah diterima. Anda harusnya melakukan pemeriksaan sebelum ditandatangani surat penerimaan barang. Nah, biasanya gitu nak. Barang sebelum diterima itu dicek dulu. Apa saja yang harus diperhatikan? Mulai dari kuantitas. Apakah sesuai? Kuantitas itu kualitas kita. Sesuai nggak dengan pesanan dan juga kualitasnya? Jangan sampai Anda tidak memperhatikan maka kecacatan produk yang Anda terima. Nah, makanya jadi gini, di dalam memeriksa barang itu harus dilihat dulu kesesuaiannya. Dipastikan semua cocok dan kualitas baik bagi pembeli menerima faktur atau invoice yang diterbitkan oleh supplier. Berupa apa? Pembelian barang dan jasa beserta nilai pajak, diskon. Nah, biasanya invoice ini harus cocok dengan PO. Apa PO? Push order. Nah, setelah itu tanda terima barang, jumlah pengakuan utangnya berapa, dicek. Nah, setelah itu disampaikan kepada supplier kembali. Nah, berikutnya nak, mungkin sampai di sini dulu. Nanti silakan bertanya dulu. Kalau kurang jelas silakan hubungin di WA Bapak. Sudah ada di grup, ya, ada di grup
kelas. Nanti silakan bertanya dengan materi ini. Yang kita lanjut lagi ya nak, materinya yaitu adalah retur. Ketika dalam penerimaan barang terjadi kesalahan atau kekeliruan atau kecacatan produk, Anda bisa melakukan retur barang. Kepada siapa? Supplier. Namun, jika seluruh barang diterima dengan baik, sesuai dengan proses, tidak perlu Anda lakukan retur. Kecuali, tadi saya katakan nak, di dalam mobil nih, mengirim barang. Ternyata ada cacat, kita pesan 10, ternyata ada cacat 2, maka perlu lakukan retur. Karena apa? Barang rusak atau cacat. Yang berikut adalah membayar transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Memastikan seluruh barang yang diterima sesuai dengan kriteria dan pemesanan. Maka perusahaan bisa membayar barang tersebut. Nah, perusahaan membayar transaksi tersebut sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang berlaku di dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk apa? Mempermudah proses pembukuan keuangan di perusahaan. Jadi, nak, kalau kita membayar pesan tagihan, itu harus sesuai dengan prosedur di dalam perusahaan. Contoh gini, kalau nanti kamu bekerja di dalam retail terus bagian kantor, maka kita harus tahu pengeluaran kas kita. Oh, kalau kita membayar supplier B sebesar 5 juta, maka di dalam pembukuan keuangan perusahaan harus sesuai. Dan pengeluaran kas harus sesuai, bahwa kita akan melakukan pengeluaran kas sejumlah 5 juta kepada supplier A misalnya. Ini itu saja di dalam materi administrasi transaksi. Sekali lagi nak, ini mungkin kamu jalani setelah nanti kamu bekerja di dalam suatu perusahaan. Biasanya baik perusahaan jasa maupun dagang, ini selalu berkaitan dengan ini. Apalagi kondisinya retail sekarang ya nak ya. Retail. Sekali lagi, di dalam administrasi transaksi itu seperti ini. Ya, dia adalah alur pembelian dan sebagainya. Sekali lagi, anak-anak kelas 11 BDP tetap semangat ya, walaupun pembelajaran ini melalui BJJ. Tapi sekali lagi nak, tolong tugas-tugas Bapak Ibu guru yang disampaikan maupun di classroom maupun di YouTube, silakan dikerjakan guna menunjang kegiatan belajar mengajar di SMK At-Taqwa Jakarta. Sekali lagi saya akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.